jiwa patriotiknya, kita dibangkitkan kesadaran akan kenusantaraan yang agung. Nah, di dalam lagu Indonesia Raya yang 3 stansa, ada kata-kata yang sebetulnya sangat menggugah. Mestinya ini betul-betul kita hayati. Beliau, Pak Wage ini bicara tentang Indonesia sebagai tanah pusat. Beliau juga bicara Indonesia sebagai tanah yang suci. Tepat pada titik inilah kita memang harus merenungkan. Banyak di antara kita sudah mengabaikan apa yang menjadi semangat dari kemerdekaan kita. Kita tidak lagi memuliakan tanah kita, tidak menganggapnya sebagai tanah pusat. Kita terlalu mudah menjual tanah dan air itu demi kepentingan yang kita sebut sebagai kepentingan kapitalis. Kita juga tidak punya kesadaran bahwa tanah yang kita pijak, yang menghidupi kita ini sebetulnya adalah tanah suci bagi kita. Jadi kalau kita bicara tentang mana tanah yang paling suci buat kita, ya satu bumi ini tanah suci. Tetapi karena kita lahir di sini, di negeri ini, tentu saja seyogyanya, selayaknya yang kita utamakan adalah tanah air kita ini, yang sebetulnya sangat subur, hijau royo-royo dan seterusnya. Makanya tanah suci ini yang selayaknya kita jaga dengan nyawa kita, dengan semua kekuatan yang kita punya. Nah, sudah lama memang bangsa kita itu dilemahkan, dikecilkan oleh apa yang saya sebut sebagai penyebarluasan ilusi yang akut, yang membuat kita tidak bangga atas tanah air kita, membuat kita tidak bangga kepada leluhur kita yang sudah menciptakan mahakarya yang agung, tidak bangga atas apa yang sebetulnya sungguh mulia yang ada di tanah ini. Maka mari kita jadikan momen ini untuk kembali kepada kesadaran yang murni, kesadaran yang luhur bahwa ya, ini negeri ini, tanah dan air ini adalah yang layak kita pegang teguh sebagai pusaka, layak kita pegang teguh sebagai tanah yang suci yang harus kita jaga. Apakah Bapak dan Ibu siap? Ya, seharusnya siap. Itulah yang kita perjuangkan bersama melalui semua wadah yang kita bangun bersama. Baik, kita akan mulai dari Profesor Yudi kembali. Silakan Prof. Yudi. Teman-teman membutuhkan pencerahan dari panjenengan tentang apa hal-hal yang agung yang luhur dari Pak Wage atau Mas Wage. Sebelum nanti kita buka sesi tanya jawab, kita beri kesempatan dulu Mas Yudi dan nanti Pak Untung untuk gagasan. Ya, terima kasih Mas Guru, Pak Untung dan teman-teman. Kita pinjam semiotika sebagai cara memahami apa yang tadi disampaikan oleh Mas SHD soal tanah suci. 70 tahun terakhir memang dalam ingatan the majoritarian Indonesia itu yang disebut dengan tanah suci hanya tanah Arab. Maka jargonnya adalah kapan pergi ke tanah suci, kapan pergi ke tanah haram. Tanah haram itu maksudnya adalah tanah yang diharamkan bagi mereka yang tidak beragama Islam. Jadi dalam tradisi Islam fundamentalis, Makkah dan Madinah itu bukan hanya munawarah yang mencerahkan, tapi juga haram dimasuki oleh orang-orang yang menurut mereka belum mendapatkan petunjuk untuk mengakui Muhammad sebagai nabi manusia. Karena itu disebut sebagai tanah haram. Tanah haram itu sebenarnya dulu konsepnya berasal dari Ibrahim. Kalau orang Jawa namanya Baim. Baim. Halo Baim, itu artinya Ibrahim. Ibrahim itu menyebut istilah tanah haram dengan kata Makkah. Jadi kalau Anda membaca Al-Quran itu bibak kata Ibrahim Hanifah. Masih ada sedikit gitu. Masih. Makkah itu artinya Jeddah.
artinya kakek moyang. Kakek moyang itu suci karena dalam tradisi Abrahamik zaman dulu itu sudah mati dan sudah mengalami purgatoria, sudah dibakar kesalahan-kesalahannya, jadi sudah suci. Karena suci maka makamnya menjadi suci, karena makamnya suci maka sekitarnya menjadi suci, karena sekitarnya menjadi suci maka orang diminta, keturunannya diminta untuk sa'i dan tawaf. Gitu. Walaupun nanti secara filosofis tawaf itu adalah never ending living. Anda bangun pagi itu kan namanya titik, begitu ke toilet, ke dapur, ke pekarangan, nyapu, balik lagi kamar mandi, balik lagi kamar tidur, itu kan kalau diputar itu menjadi tawaf, menjadi lingkaran. Misalnya saya bangun nih kamar mandi terus ke sini, balik lagi nanti ke sana, muter, kan kalau di rangka itu menjadi lingkaran-lingkaran. Masalahnya lingkaran-lingkaran ini kalau di Indonesia sejak 10 tahun itu jadi rumit karena diambil dari got. Jadi sejarah yang panjang itu menyebabkan orang Islam di Indonesia yang mayoritas itu menganggap bahwa di mana ia lahir, di mana ia nyari makan, di mana ia memberi makan itu tidak suci, karena yang suci dalam pikiran, ingatan dan ucapannya itu hanya yang berasal dari tradisi Abraham yang kemudian menjadi tradisi haji. Jadi ketika itu ditransmisikan oleh W.R. Supratman menjadi tanah suci bukan hanya di Arab dan Makkah serta Madinah, itu nggak nempel. Gitu. Jadi istilah Holy Land itu tidak pernah nempel. Juga kitab suci di kita nggak pernah nempel. Kan kitab suci itu sebenarnya turunan dari Holy Land. Tanah yang suci menghasilkan kitab yang suci, kitab yang suci menghasilkan manusia yang suci, manusia yang suci menghasilkan perkataan yang kira-kira gitu, kalau nanti ujungnya menjadi imamah kalau dalam tradisi Syiah itu. Nah ketika itu ditransmisi menjadi keindonesiaan itu nggak nempel. Kenapa nggak nempel? Ada dua jawabannya. Secara sosiologis W.R. Supratman tidak menyebut itu ajaran, adalah ajaran. Makanya ada satu plesetan dalam tradisi filsafat itu, kalau Anda ingin abadi, Anda harus jadi nabi. Dan syarat-syarat jadi nabi sebenarnya pada Mas Guru itu ada. Saya sudah buat satu kitab ya, saya sebut itu Sabda Suci. Itu yang akan mengabadikan nama saya. Jadi salah satu saya tadi menjawab pertanyaan, bukan pertanyaan apa, menjawab hipotetik yang keluar dari Pak Mas Guru itu. Kenapa transmisi kesucian Indonesia, kesucian tanah Indonesia, kesucian kelahiran di mana dia lahir itu tidak terjadi? Karena proses transmisinya itu tidak menjadi ajaran. Itulah mengapa ketika Yahudi, Kristen, Islam bisa meyakinkan pengikutnya bahwa mereka harus pergi ziarah ke tanah suci mereka, berhasil karena memang disebut sebagai ajaran, sesuatu yang diajarkan, dan itu pasti ada kalau dalam bahasa birokrasinya ada SOP-nya. Jadi kalau W.R. Supratman waktu itu mau mengaku sebagai orang yang mendapatkan perintah dari Tuhan untuk mengajarkan bahwa tanahmu itu loh Yud adalah tanah suci, kau tidak boleh kencing sembarangan apalagi di bawah pohon yang sedang berbuah, misalnya begitu, saya yakin jadi saya itu perdebatannya luar biasa dan nggak selesai. Maka tafsir terbaik dari Pancasilaisme itu nggak pernah muncul. Sebagian orang mengatakan marxisme. Begitu PDIP menang, punya Presiden Megawati, punya Presiden Jokowi, marxismenya intinya adalah jualan, gade, utang. Akhirnya orang tidak percaya. Ketika Golkar menyebut Pancasilaisme adalah karya, bukan partai tapi golongan, semua elitnya dipenjara termasuk ketua umumnya kemarin, saudara Setia Novanto misalnya, orang lalu tidak percaya. Ketika Partai Demokrat dipimpin oleh Jenderal menang,
lalu kita biasa-biasa saja, orang juga tidak terlalu percaya. Jadi tafsir terhadap Pancasilaisme sebagai ajaran itu tidak pernah faktual, tidak pernah mengalami konsensus, sehingga mimpi-mimpi para pendiri republik untuk mensucikan tanahnya sebagai bagian dari ajaran itu tidak terjadi. Makanya kalau lagi-lagi kalau kita ingin menerjemahkan pikiran tanah Indonesia adalah tanah yang suci, Indonesia adalah pusaka, Indonesia adalah sesuatu yang adiluhung, pekerjaannya ada 3 itu. Pada perlawanan consumer society, pada perlawanan state of mind, lalu juga pada ketidakberanian para pendiri republik dan penerusnya untuk mengatakan ini ajaran Indonesia. Ajaran Indonesia adalah Pancasila. Tafsir terbaik dari Pancasilaisme itu adalah ini. Yang itu sempat sempat diangankan oleh Bung Karno lewat beberapa teoretiknya, yang kemudian diulang oleh Pak Harto lewat BP7, lalu diulang di zaman reformasi dengan BPIP. Tapi kita lihat bahwa usaha-usaha itu tidak berhasil secara nyata. Baru ngomong bahwa jilbab itu tidak boleh dipakai di paskibraka, lalu diprotes oleh 5 orang, kepala lembaga BP itu bergetar takut, lalu dia cabut. Padahal yang protes itu kan nggak tahu bahwa jilbab itu nggak ada urusannya dengan syariah. Jadi kalau pakai pendekatan syar'i, pendekatan ilmu hukum dalam Islam, tidak berjilbab itu tidak ada dosa sama sekali. Yang menganggap dosa itu yang jualan kain, Mbak, Mas. Karena nggak laku sehingga dia marah, ini ngawur lawan Islam ini. Kalau orang-orang kayak saya sebagai ilmuwan nggak pernah repot tuh, nggak pakai jilbab, nggak pakai kopi itu nggak pernah repot. Tapi yang jualan kain memang agak repot tuh, karena mengurangi pendapatan. Makanya protesnya sebenarnya kan kecil itu, tapi kecil karena mungkin Mas Yudian, Profesor Yudian ini dia mungkin mau disebut sebagai orang demokratis ya, dia cabutlah sesuatu yang sebenarnya cek-cek itu. Padahal sebenarnya makanya besok ketua BPP saya aja. Ya, saya ini setuju. Cuma yang penting bukan kita ya Pak. Kita cuma bisa mendoa. Jadi saya ingin menggarisbawahi bahwa mimpi kita, khayalan kita, imajinasi kita soal kesucian tanah, air, bahkan udara adalah mimpi yang memang ini kerja raksasa, bukan hanya karena kurikulumnya nggak ada, state of mind-nya kalah, society-nya juga sudah sangat consumeris. Tapi itu ketidakberanian orang Indonesia menyebut dirinya punya ajaran. Sempat muncul ajaran Bung Karno misalnya, lalu sekarang ada Bung Karno, Universitas Bung Karno, lalu ada Bung Karno Institute. Tapi juga jirih menyebut bahwa ini ajaran Bung Karno, karena banyak orang yang mengaku anak ideologi Soekarno, begitu jadi bupati korupsi, begitu jadi gubernur rambutnya putih, nyalon presiden nggak kepilih, jadi agak susah gitu loh maksud saya. Makanya Mas Guru, kita harus berpikir lebih keras nih, bagaimana caranya pikiran-pikiran yang keren dari Mas Guru ini, ya katakanlah Mas Guru nggak berani lah nyebut sebagai nabi, nyebut sebagai agama. Saya berani nyebut yang lain, nanti saya jelasin. Jadi kita harus cari sesuatu yang kreatif supaya hal-hal yang sebenarnya sama, semiliar dengan para pendiri republik. Kegiatan ngaji Pancasila, tagline kita ini jalan spiritual bangsa Nusantara. Dan implikasinya apa? Kita dibawa pada kesadaran. Sebelum ada yang namanya agama-agama yang kita import dari mana, jalan spiritualnya sudah ada. Ini adalah apa yang dihayati oleh para nenek moyang kita, yang itu berhasil menciptakan kejayaan untuk tanah ini. Berikutnya, kita juga sudah punya keberanian Mas Yudi
Meskipun ini betul-betul kita lakukan dengan sangat hati-hati. Buku saya yang terakhir itu kan saya kasih judul Sabda Suci. Itu dengan pertimbangan yang matang bahwa memang siapapun yang menulis, mengungkapkan kata-kata gradasi keheningan, karena dia terhubung kepada kecerdasan kosmik yang tertinggi, maka itulah yang disebut sebagai sabda suci. Itulah pikiran-pikiran suci. Itulah tulisan-tulisan suci. Sebetulnya yang dituangkan oleh Pak Supratman di dalam lagu-lagunya itu kata-kata suci. Dia betul-betul muncul dalam keheningan. Maka saya tidak punya keraguan menyebut buku saya itu sebagai sabda suci. Dan tentu saja itu kemudian sudah diformulasikan menjadi sebuah ajaran. Cuma memang ini belum membesar. Tetapi ini bagian dari sebuah proyek besar. Berhasilnya kapan? Gak usah dipikir. Tapi kita sudah punya keberanian menyatakan kita punya ajaran sendiri. Ajaran yang membawa kita kepada jati diri. Kita punya keagungan yang sudah ada sejak masa kuno, kita hidupkan kembali. Dan seingat saya sebagai penulis buku itu, salah satu ajaran di dalam buku itu adalah tanah yang disucikan apa? Tanah yang kita pijak ini, tanah di mana kita dilahirkan. Jadi buat kita yang menghayati ajaran di pesada matahari, tanah suci kita mana? Ini Indonesia. Apalagi dalam konteks pembacaan secara energi. Di Indonesia ini tidak cuma ada satu pusat energi atau yang dalam bahasa Sunda disebut sebagai mandala, banyak sekali. Saya pernah menulis tentang the Holy Land of Manor, di mana ada Borobudur. Sebelum ada candi itu sudah menjadi mandala. Jadi kalau kita melihatnya dalam kacamata yang non fisikal, itu tatanan energi di Menoreh itu, di Jawa Tengah itu ya seperti bentuk fisik dari Borobudur sekarang. Jadi gambarannya tuh kayak begitu. Jadi bentuk fisik itu sebetulnya merealisasikan secara fisikal, mematerialkan apa yang ada di tatanan energi. Dan the Holy Land itu bukan hanya Manor. Semua gunung kita itu pasti dianggap sebagai tempat suci. Maka legenda-legenda kita itu pasti mengkaitkan kelahiran manusia pertama itu dengan gunung. Mau kita bicara dari tanah Bugis, bicara dari Bali, bicara dari Jawa, bicara dari orang Batak, itu pasti kalau kita bicara tentang asal mula leluhur, itu bisa datang gunung. Karena gunung itu sebetulnya memang mandala yang paling nyata dalam bentuk fisikal, yang itu bagian dari sebuah tatanan alam. Nah, di sini memang kita perlu sebuah keberanian untuk punya kedaulatan. Kedaulatan itu harus bermula dari pikiran kita, dari kesadaran kita. Bisa enggak kita sadar, kita percaya mantap gitu bahwa kita bisa selamat dengan jalan kita sendiri. Yang tentu sudah kita verifikasi, kita uji secara intelektual dan secara metode apapun yang mungkin kita lakukan. Tetapi tentu saya selalu bicara bahwa ajaran kita ini memadukan antara yang disebut sebagai nasionalisme dengan internasionalisme. Kita selalu bicara tentang sebuah kemantapan akan kebanggaan terhadap bangsa kita sendiri, tapi pada saat yang sama kita juga universalis. Maka kita tidak anti juga kepada hal-hal yang kita anggap sebagai datang di luar, ketika kita melihat bahwa itu juga punya keindahan, punya keagungan. Dan sebetulnya itu sikap dasar bangsa kita. Bangsa kita itu dulunya ya, itu sangat pede, percaya diri, tapi juga terbuka. Justru terbuka itu karena percaya diri. Gitu. Hanya memang ya, namanya perjalanan pribadi maupun kalau kita bicara bangsa kan ada jatuh bangun ya, ada siklus naik ke atas turun ke bawah. Ya, semenjak abad 15 kita memang mengalami deklinasi. Tetapi dengan kita di RRI ini bicara seperti ini, sebetulnya ini penanda bahwa kita sedang memasuki fase baru, fase inklinasi, fase kita mulai bergerak. Makanya tidak usah ragu-ragu untuk menyatakan kita sedang menuju Indonesia Raya yang jaya. Karena memang itu ya saudara.
Saya sering bertanya pada Pak Untung, bagaimana Pak Untung melihat dinamika yang terjadi? Pak Untung masih optimis. Jawaban Pak Untung sederhana. Kita on the track. Apapun dinamikanya, kita sedang menuju ke arah yang benar. Maka tadi saya di mobil juga bicara dengan Pak Untung, memang kita tidak bisa kalau hanya melihat dunia ini dengan cara pandang pengamat yang sangat terbatas oleh ruang dan waktu. Kita harus istilah masuk diri, punya pandangan profetik, melihat jauh ke depan. Jadi sebetulnya apa visi kita ke depan? Dan kemudian kita tidak hanya bersandar pada kekuatan kita, tapi bersandar pada kekuatan Adi Kodrati. Maka di hening cipta tadi itu saya ucapkan berkali-kali. Itu untuk membangun kesadaran baru bahwa gak usah melihat keterbatasan kita, tetapi sadarlah bahwa ketika kita melakukan yang terbaik, ada kekuatan Adi Kodrati yang tidak bisa kita pikirkan itu, yang pasti membantu kita, sehingga kita layak punya optimisme. Jadi proyek besar yang disampaikan Mas Yudi itu sudah kita lakukan. Cuma kita memang harus intensifikasi lagi, harus betul-betul diluaskan supaya bangsa ini kembali kepada jati diri. Tidak menjadi bangsa yang kerdil, tidak menjadi bangsa yang takut-takuti kemudian gampang menjadi pialok dari kebenaran. Ini saya host sekaligus sebagai orator. Silakan Pak Untung untuk melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Profesor Yudi dan saya. Monggo. Baik, mungkin saya ingin sedikit menggarisbawahi apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Guru maupun Prof Yudi. Tadi kan beberapa kali disebut masalah agama, masalah tanah suci, masalah konsep ketuhanan dan seterusnya kan seperti itu. Terus ada istilah tadi kalau tidak salah ajaran kuno ya kalau masalah seperti itu. Sebenarnya lah, ya, ini menurut cara pandang saya Mas Guru ya, kalau kita bicara konsep Tuhan atau konsep ketuhanan yang kebetulan ini ada di sila pertama kan begitu. Bahkan yang namanya bangsa Nusantara ya kebetulan mungkin karena kajian kami adalah di komunitas Jawa, ini bukan berarti kita sok Jawa sentris, bukan, sama sekali bukan itu. Toh Jawa sendiri bukan hanya dalam arti sempit yaitu etnik ya, etnik Jawa atau mungkin nama pulau atau nama tempat pulau Jawa dan sebagainya. Itu bukan, itu lebih dalam dan lebih luas dari itu. Jadi kembali kalau kita bicara konsep Tuhan atau ketuhanan, Mas Tuh, itu bukan saja dari zaman ketika ya agama-agama yang kita kenal hari ini itu menawarkan konsep ketuhanan, bukan. Jadi yang namanya bangsa Nusantara tadi atau dalam ini mungkin ya di kajian kami bangsa atau orang Jawa lah ya, itu konsep ketuhanan itu sudah kita kenal. Itu satu tahapan ketika jagat raya belum terbentuk. Makanya disebut dalam perspektif kami atau kita tepatnya menjadi yang namanya Sambyang Suwung. Ya, Sambyang Suwung itu artinya ya ada tapi tiada. Makanya disebut yes. Makanya disebut Suwung Hamengku Ono. Ya, itu yang saya tulis di buku Suwung. Nah, itulah buku pertama Mas Guru yang saya baca. Makanya mungkin hubungan atau komunikasi kita terjalin dari buku pertama. Nggak tahu itu buku pertama atau buku kedua? Oh, buku kedua ya. Nah, yang saya baca buku Suwung itu tadi. Nah. Kemudian apa? Ini kita masuk ke poin kedua ya Mas. Jadi kalau kita merujuk kepada temuan atau pendapat para ilmuwan dalam ini para astronom baik itu di Amerika maupun di Eropa, usia jagat raya kan berapa sih? 13,8 ya kalau salah ya. 13,75 miliar tahun. Nah itu kira-kira 3-4 bulan yang lalu itu ada update ya, ada revisi Mas Guru. Jadi tadinya 13,8 miliar yang di buku Suwung itu sekarang menjadi 13,7. Itu berdasarkan kajian terbaru. Nah, poin yang ingin disampaikan itu kalau misalnya 13,7 miliar tahun ya usia jagat raya itu kita konversikan menjadi 24 jam ya, atau dengan kata lain menjadi 1 hari, itu berarti agama-agama yang kita kenal sekarang itu yang dipeluk, yang dianut dan dipuja-puji oleh ya mungkin hampir 100% masyarakat kita, betul ya? Itu baru kira-kira lahir atau ada itu 5 menit yang lalu.
dari 24 jam. Padahal itu leluhur kita loh, manusia zaman dulu itu sudah punya sejarah panjang. Sejarah sangat panjang sekali. Artinya kalau hari ini yang namanya bangsa Nusantara atau kita menyebut diri kita menjadi bangsa Indonesia, kemudian mengikuti ajaran yang baru 5 menit yang lalu, itu apa tidak namanya ngajari bebek berenang ya, atau ikan ngelangi gitu Mas. Jadi ini kan satu kondisi yang sangat ironik ya, dan juga paradok dan sekaligus juga menyedihkan kalau saya bilang. Artinya apa? Kita hanya sekedar follower, bukan kita harus menjadi trend setter. Jadi orang lain yang belajar atau guru pada kita, bukan seperti hari ini kita hanya ibarat kebun musuh. Betul. Waduh, ini luar biasa, memalukan. Nah, rupanya kalau kita selidiki, kita belajar ke belakang ya, bukan hanya visioner itu menjadi sangat penting, tapi belajar masa lalu yang jauh ke belakang itu juga penting sekali Mas. Sangat penting. Sangat. Soalnya kalau kita hanya mengambil dari 5 menit yang lalu, visioner kita ya seberapa jauh? Ya paling 5 menit ke depan, nggak sampai seperti itu. Kapan sekarang? Mungkin saya perlu sedikit bicara karena barangkali apa yang ingin saya sampaikan pada poin yang terakhir ini, setahu saya sih sangat jarang dibahas ya di ruang-ruang publik. Jadi kapan proses terjadinya atau awal mula terjadinya kita menjadi bangsa inferior, ya kan? Sehingga kita menjadi dikuyo-kuyo seperti sekarang ini. Kuyo-kuyo. Rupanya itu terjadi ya setelah Majapahit runtuh. Ya tepatnya Sang Agul-Aguling Swantoro ya dalam Mahapati Gajah Mada tiada, gitu aja. Terus kemudian 25 tahun kemudian disusul Hayam Wuruk, itu praktis kemaharajaan Majapahit sebagai adidaya dunia itu mengalami proses decline. Ditambah perang pergerak dan seterusnya akhirnya betul-betul tenggelam. Sejak saat itulah ya, itu dalam perspektif atau dalam istilah kami itu bangsa Nusantara memasuki era ya kegelapan dan sekaligus memalukan. Kenapa? Karena sejak saat itu ya, ketika sang singa ini taringnya sudah nggak ada, gajah sudah nggak ada, ini berbagai penyakit ya, fisik non fisik, tangible maupun intangible, itu berdatangan masuk. Fisik jelas mulai dari Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis, Belanda, dan terakhir Jepang, itu fisik. Yang non fisik mana? Ya ajaran-ajaran impor. Itu kan dari luar semua Mas. Nah, dari sudut pandang kita tuh jauh, kita ini sudah bangsa bertuhan, kalau sudah mengenal Tuhan, sudah tahu betul ya akses menuju ke sana. Dan itu kita sudah sangat mapan. Kalau nggak mapan, mana mungkin Majapahit jadi negara adidaya dunia gitu loh. Kok tiba-tiba kita seperti ini kan? Sesuatu yang sangat luar biasa, memprihatinkan kan gitu Mas. Jadi poin saya mau tidak mau kalau ingin kembali berjaya seperti yang tadi disampaikan ya kita harus menjadi diri kita kembali, bukan lagi menjadi orang lain. Demikian. Kita kasih applause buat Pak Untung Suropati. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini sekedar informasi untuk membuat kita mengerti bagaimana sekuen perjuangan kita, bagaimana nalar kita bekerja. Jadi sebelum acara kita di tanggal 17 Agustus ini Pak, itu kami punya pengajaran selama beberapa minggu terakhir ini. Itu semuanya mengarah kepada upaya pengenalan kembali, penyadaran kembali atas ajaran-ajaran luhur tanah Nusantara. Jadi saya mengajak mereka semua, teman-teman ini yang bergabung di Pusat Matahari maupun belum, itu untuk menghayati kembali ajaran suku. Jadi untuk mengenali kembali ajaran luhur kita tentang Suwung Hamengkuon, tentang keberadaan Sang Hyang Wuruk. Kita juga kemudian belajar tentang yang namanya Jumbuh Kawula Gusti, kesatuan agung. Sebetulnya itu prinsip dasar yang menjadi landasan kenapa kita sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Kesadaran Tuhan sebagai yang meliputi segalanya tidak pernah terpisah dengan itu. Makanya dalam nalarnya orang Nusantara yang zaman dulu itu Tuhan tidak di atas,
bukan sebagai sosok yang terpisah. Sehingga kita kalau memuji harus ke atas kita. Tetapi kita memang maleges menyadari tentang ya keberadaan yang meliputi segalanya yang kita ini tidak pernah terpisahkan dengannya. Maka ada rumusan jumbo kaulo Gusti. Kita juga kemarin membahas tentang tantra dalam versi Nusantara sebagai ajaran yang dulu dihayati oleh Sri Kertanegara dan oleh banyak tokoh lain di tanah Nusantara, termasuk oleh Airlangga dan raja-raja sebelum. Jadi karena tanpa kita kembali ke sana, tanpa kita kemudian mengerti bahwa kita punya ajaran yang ada, itu menjadi dasar dari kesadaran kebangsaan kita. Kita nggak punya apa-apa. Kita nggak punya sesuatu yang bisa menjadi fondasi. Jadi nalarnya begitu Mas Yudi. Ya, kita memang dari dasar kita harus benar. Makanya kalau sekarang kita tidak sungkan lagi. Apa yang kita sampaikan ini ajaran kebenaran. Ajaran kebenaran tanah Nusantara yang ini akan membawa kita menuju kejayaan bangsa. Monggo Pak Untung, karena Bapak sudah pakai bawa mic Pak. Pasti ada yang disampaikan.